melayani dan seterusnya, saudara. Ya. Jadi ini yang kudus itu Allah sendiri. Aku yang telah menyelamatkan engkau, sekarang aku menjadi kepala gereja. Aku memakai engkau melayani aku. Ya. Aku Allah sendiri. Yang akan memberi upah juga aku nanti. Ini pendapat yang luar biasa. Yang benar itu artinya dalam hal ini sejati. Ya, bukan benar salah, tapi benar yang sejati. Ya, kata aslinya itu benar yang sejati, yang bukan palsu. Ya. Jadi dia katakan, aku ini Yesus yang kau layani, ya. Aku ini Allah yang sejati, Immanuel yang menyertai engkau. Yang terlebih lagi dia katakan, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak dapat, ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak dapat ada yang membuka. Kunci Daud itu penting, ya. Jadi kalau Anda nanti tafsir di Yesaya 22 juga ada dan sebagainya, ya. Pemegangnya ada Yesus itu saat ini dia memegang. Kalau Anda lihat di Matius 8, segala kuasa di bumi dan di surga, di langit dia pegang. Kalau dia membuka pintu kesempatan, ya, untuk Anda memberitakan Injil dipakai Tuhan. Putus-putus, Pak. Tidak ada. Udah putus. Siapa yang bicara ini? Pak Thomas ya? Halo? Pak Thomas? Kalau saya jelas, Pak, nggak putus-putus. Oke. Mungkin sinyal Pak Thomas saja. Ya. Karena Anda sendiri yang putus-putus masing-masing. Mungkin sinyalnya masing-masing. Merekam, nanti saudara bisa dengar di YouTube-nya. Karena sinyalnya masing-masing kita mungkin juga jelek, ya. Tapi tolong Pak Thomas ya, kalau Pak Thomas ada yang nggak baik, bilang ya. Lampu. Oke ya, kuncinya Pak Thomas ya. Itu maka lanjut ya. Jadi dia mau menunjukkan, aku ini menyertai engkau, bukan hanya menyertai, segala kuasa aku yang pegang. Kalau aku membuka pintu kesempatan, maju. Kayak itu gerbangnya Philadelphia. Terbuka, nggak pernah tertutup. Mereka berhasil mengenalkan, mempengaruhi sekitarnya dengan budaya Yunani. Tuhan bilang, hal yang sama aku kerjakan dalam jemaat ini. Ini Tuhan mau tunjukkan, sampai ini penting sekali ya. Dia yang kudus, Allah sejati yang benar, ya. Kuasanya yang luar biasa membuka menutup. Kalau dia menutup pintu, tidak ada kuasa pun juga yang bisa menyerang engkau lagi. Nah, dia mengarahkan, ini zaman yang ke-6 yang terakhir. Seperti itu, saudara. Kalau kita nanti menjadi soko guru, tiang penyangga jemaat Allah. Bait Allah di surga, nah dimulai dari hari ini. Ya. Jadi iman yang seperti itu penting sekali. Harapan kita, kalau kita ngerti Yesus yang kudus, berarti hidup kita kudus. Bapak kami makanya ya, Bapak ini, dikuduskanlah namamu. Ya, dikuduskan namamu. Permohonan pertama kali itu kudus. Karena ini utanya bukan kuasain dulu, dia ngomong yang kudus dulu. Begitu kita ngerti yang kudus, itu kita mulai kudus dan dikuduskan lebih tepatnya, saudara akan mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, dia menyertai kita, dia ngerti segala apa yang kita alami, kita layani seperti apa, sulit tidaknya segalanya dia tahu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Ini bedakan kunci Daud yang megang Yesus. Artinya buka pintu siapa? Yesus, bukan kita. Bedakan di Matius 16 dan 19. Ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup, dia diberi kunci kerajaan surga. Ya. Dipegang terus. Ini tidak. Ini kunci yang membuka pintu itu Yesus. Ini buat jemaat Philadelphia, ini buat kita pentingnya apa? Saya tahu ya. Saya mau lompat dulu mungkin. Saya mau lompat ayat yang ke ayat yang keberapa ya? Udah urutan dulu dah ya.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini penting, saudara. Ya. Mbak Philadelphia itu kecil dan dia kekuatannya tidak seberapa. Kemampuannya tidak seberapa. Ini dunamos ya. Dia tidak, mungkin hari ini kita sebenarnya puasa ya, breakthrough dan sebagainya yang perlu penyataan mujizat luar biasa ataupun juga namanya. Tapi Yesus tahu. Dia katakan apa? Aku menyertai engkau. Segala kuasa itu aku yang megang. Aku buka atau nutup itu. Nah, cuman hidup kita harus sesuai dengan firman yang dia yang kudus. Kita mau kudus. Kita mau hidup benar sesuai Yesus. Ikut Yesus yang sesungguhnya. Karena dia katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tak rasa di antara saudara semua, hampir sebagian besar kita ini bukan gereja yang mega church gitu, yang gede begitu. Ya, saudara mungkin lihat orang-orang lain plannya luar biasa dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ini penting, saudara. Nanti anehnya apa? Tuhan sudah tahu itu tidak seberapa, tapi nanti dijadikan tiang soko guru, penyangga bait Allah, yang harus punya kekuatan. Ini saya merenungkannya agak lucu, agak aneh kan? Kalau gereja gede kita berarti penuh puasa, kita punya kepekaan luar biasa sekali. Ya, kita siap mati untuk Kristus dan sebagainya. Iman kita luar biasa. Ya, nanti kamu ngejaga soko guru, nah itu betul. Tapi ini dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi Tuhan mau ngomong apa? Yang penting dikatakan ya, tapi engkau yang penting apa? Menurut firman-Ku dan jangan menyangkal namaku. Saya ini renungan ini saya agak harusnya ini cocok buat kita hari-hari ini. Ya, saudara yang jemaatnya kecil, ya, tapi saudara asal percaya Yesus yang kudus, Allah sejati, ya, Allah itu artinya dia akan transenden, ya, dia maha kuasa, maha hadir, nyata kita senantiasa dan dia megang kuasa itu, kunci Daud dia pegang, membuka, menutup. Kalau Anda lihat di ayat banyak ya, misalnya 1 Korintus 33 ya, ketika pencobaan datang, ya kita hampir nggak kuat, dikatakan dia akan memberi jalan keluar, pintu dibuka kita bisa keluar. Ketika kita hampir kalah, ya, didorong iblis mau kalah, Efesus 2 katakan dia membuka pintu supaya kita bisa masuk ke lebih dalam lagi, kembali dengan Kristus lagi. Hal seperti itu apa ya? Ini bahasa aslinya ya, saudara ya. Membuka menutup itu memang dengan sengaja dong kerjakan. Yang penting kita percaya, pegang firman itu. Kata pegang, ingat ya berapa kali saya sampaikan di Wahyu ini. Pegang itu konteksnya, tensesnya itu dia megang sekarang sampai selama-lamanya dengan kuat. Megang itu jangan dilepas. Iman segalanya kita tidak besar, kita kemampuan kita, keluar kita tidak pandai, tidak pinter. Tapi Tuhan ngomong untuk bisa kudus dari hidup kita benar, ya, untuk melihat kuasa Tuhan. Yang diperlukan menurut firman-Ku, turuti tiap pagi ada renungan firman-Ku, percaya, turuti dan tidak menyangkal namanya. Nama ini penting ya, jangan lupa ya. Bukan soal ngomong, kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal engkau di depan Bapa. Ya. Di Timotius kata apa di Timotius? Kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia. Asalkan kita jangan menyangkal dia. Ya. Kalau kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Ya. Ini kondisi ini sesuatu yang harus dipegang. Dia tahu nggak seberapa, tapi yang penting iman percaya kita pegang terus dan kita mempertahankannya, ditekan, difitnah. Bawahnya kita lihat ya, jemaat-jemaat iblis, orang-orang Yahudi yang mau fitnah, memojokkan kita, ngelaporkan kepada pimpinan-pimpinan wali kota dan sebagainya, tetap bertahan, nggak malu.
pernah ya saya cerita tentang Yahudi itu. Yahudi ini memang Anda tahu begitu mereka ngerti Yesus sampai Yesus aja disalibkan gitu ya. Beberapa orang Yahudi sudah bertobat memang. Jadi dia semakin hari semakin, kata Paulus itu memang dia akan ya, Paulus saja yang bertobat mau dibunuh berarti. Ya. Dia memang betul-betul saya percaya bukan roh antikris yang menguasai dia, nanti akhirnya juga musuh dia soalnya. Tapi ini pemahaman yang belum dibukakan Tuhan. Dia tahu janji Mesias itu, tapi ketika Maleakhi sampai Matius 400 tahun masa gelap, dia dihabisin oleh iblis, dijajah oleh iblis, sengaja iblis begitu ya, supaya ketika Mesias datang yang dijanjikan itu mereka tidak bisa menerima dengan baik karena mereka penderitaannya terlalu berat secara fisik gitu ya, sehingga mereka minta Yesus ya bebaskan secara fisik. Ya, dia lupa membebaskan dosa dan dia Mesias bebaskan dosa. Sehingga ditolak keselamatan kepada setiap kita semua bangsa-bangsa lain. Ya, peringatannya apa? Takutlah. Anda baca Roma baik. Ini Yahudi musuhi seperti luar biasa sekali. Anda baca Roma 10, Roma 11 ya. Nanti kamu mengerti. Paulus tetap mengingatkan setiap jemaat apa? Kamu harus takut akan Allah ya, dan tetap berbuat kebajikan kebenaran. Dengan orang Yahudi, diancam orang Yahudi, dilaporkan sama pemerintahan Roma segalanya. Tetap berbuat yang benar, dua itu tadi ya. Pegang firmanku. Firman yang Tuhan berkuasa. Orang Yahudi lihat Yesus berkuasa, dia wah ini luar biasa. Ini dia tahu dia Allah, karena tidak ada ahli Taurat, pengajar-pengajar yang mengajar seperti Yesus dengan penuh kuasa. Ya. Yang kedua, orang Yahudi ini tidak bisa bersatu dengan baik ketika zaman mula-mula itu ya. Itu khotbah itu kesatuan kasih yang kuat itu membuat mereka iri sebenarnya. Jadi Paulus berharap kita nggak boleh melawan orang Yahudi, karena itu waktunya ini bangsa pilihan. Tapi membuat cemburu orang Yahudi. Orang Yahudi biar tetap melihat bahwa kita ini tetap pegang Yesus, ketika dianiaya pun dia akan lihat. Ini orang-orang ini kok aneh. Demi Yesus berani mati. Ya. Ini yang penting. Nah, sehingga iblis sebenarnya mereka ini yang tidak mau bertobat, itu dikuasai oleh iblis. Ditekan terus supaya mereka semakin benci kepada Kristus. Saya bilang nggak antikris karena apa? Nanti Kristus akan mengampuni saatnya terakhir nanti ya, setelah zaman setelahnya besar 1000 tahun mereka akan bertobat. Hari ini ya iblis pakai Tuhan Yesus ngomong sih, Bapakku Abraham bukan, Allah Bapakku bukan, Abraham Bapakku bukan, iblis bapakmu, kata Yesus. Ya. Kalau engkau bilang anak Allah, anak Abraham, pasti engkau ngerti apa yang aku perbuat, aku lakukan saat ini. Dan kau pasti percaya. Jadi konteksnya waktu itu masih seperti itu. Ya, orang Yahudi masih musuh Kristen. Sampai sekarang, saudara. Saya cerita sedikit ya. Ketika saya ke Israel kemarin, itu leadernya orang Yahudi sudah cukup umur, cukup tua, Mose. Ya, dari kata Musa ya. Kenalannya teman saya yang di Bali itu, pendeta itu, yang saya dibayari mereka ke sana, ya, diberi dia, ketemu ngomong-ngomong begitu. Saya lihat orang ini betul-betul taat sama agamanya, Yahudi itu sama Taurat luar biasa. Saya bilang ya, kalau bisnya dia atau leadernya, kalau bisnya berhenti makan, di rumah makan yang bukan rumah makan Yahudi, yang ada original labelnya halal orang muslimnya, dia nggak mau makan. Dia jadi kalau sepanjang hari dia tahu mau kemana, misalnya Jericho dan sebagainya, dia tahu tidak ada restoran Yahudi, dia bawa buah jeruk atau bawa roti. Tidak makan, tidak. Dan tiap kali kalau kita khotbah gitu, dia meremehkan, dia pergi pasti. Saya ngerti ayat Paulus ini. Ini orang mengejek, meremehkan Kristen, apalagi dia kenal baik sama berita Kristen di Indonesia, berita besar-besar itu kenal semua. Dia ngomong, Kristen itu terpecah belah, dia tertawa-tertawa. Nah, kesempatan di Danau Tiberias, mungkin Mas saya pernah ke sana ya. Di Danau Tiberias itu ketika naik kapal itu, saya kesempatannya khotbah. Saya khotbah, dia tidak bisa pergi, tidak bisa meninggalkan kapal kan, tengah danau. Dia tidak bisa khotbah. Hari itu saya lihat dia diam, termenung dia ketika saya khotbah tentang Petrus di Danau Tiberias. Saya berdoa Roh Kudus bekerja.
Satu orang Yahudi ini betul-betul kok betul saya musuh orang Kristen sungguh-sungguh. Karena masih panas dengan Yesus kan. Hari ini saya mulai enggak, tapi dia tetap meremehkan. Paulus bilang apa? Ayo terus, jangan nyangkal Yesus. Karena saya samakan dengan ini ya. Pegang terus firman-Nya. Ya, nanti buat mereka cemburu. Yahweh-nya kok berpihak ke kita. Nanti saatnya, saudara. Saya bilang apa? Mereka akan tersungkur bawah kaki kita. Mengakui betul. Ini bukannya dia takut sama kita, tidak. Tapi dia mengakui bahwa ini juga umat pilihan ternyata. Tapi karena kasih karunia. Abraham juga bapaknya kita semua orang Kristen karena iman. Ya, saudara. Jadi intinya sama sampaikan apa? Kondisi kita yang saat ini seperti apapun juga, ya, asal saudara tetap percaya Yesus sebagai Allah yang kudus dan yang benar, ikuti itu. Anda dan saya bisa tetap kudus dan benar, ya, percaya kuasanya. Itu kalau lakukan dua hal praktisnya, yaitu membaca, merenungkan dan menuruti firman-Nya, ya. Yang kedua, tidak menyangkal nama Yesus. Saya hari-hari ini lagi belajar tentang apa artinya menyangkal diri. Saudara kalau tidak menyangkal Yesus, harus menyangkal diri. Itu dua hal yang tidak bisa disatukan dan mesti berlawanan. Berapa ya? Sebagai apa? Kalau saudara mau ikut Yesus, harus menyangkal diri. Artinya kita ikut Yesus, kita nggak nyangkal Yesusnya. Ya. Tapi kalau hari ini saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan pelayanan khotbah kemana-mana, ya, nanti ada terasa, itu tidak bisa dipungkiri. Roh kita dan Roh Kudus akan bekerja dan hidup kita, hati nurani kita akan bicara. Ya. Apakah betul kita ikut Yesus? Atau sesungguhnya kita ini menyangkal Dia? Ada zaman kita percaya firman Tuhan, tapi kita mengingkari kuasanya. Tuhan beri kita hati nurani. Ya. Anda bisa lihat khotbah yang tentang hati nurani, bagus sekali. Ya. Dia pertama kali ngutip dari seorang teolog dari Eropa, 3 hal hati nurani, kemudian dia tambahkan 4 jadi 7. Bagus ya. Saya cuma sepintas, nanti saya mendalami lagi, sudah bisa lihat baik-baik. Jadi dia bilang, kalau orang berdosa itu bukannya nggak ada yang tahu. Dulu saya bilang kan, yang tahu saya, Allah, sama iblis. Ya enggak, hati nurani. Hati nurani itu nanti bisa nuduh kita. Hati nurani itu kalau itu orang nggak Kristen pun punya hati nurani. Hati nurani, nur itu cahaya, ya bahasa Arabnya. Jadi hati nurani itu seperti kehidupan yang akan berkontak terus dengan Roh Allah sesungguhnya. Untuk orang bisa terima Yesus nantinya. Hati nurani itu akan menilik Anda. Apakah kita berpegang pada firman-Nya sungguh-sungguh, tidak menyangkal Dia, atau kita sesungguhnya cuman di permukaan ke orang Yahudi dan Farisi. Pegang firman-Nya tapi tidak mengakui kuasanya terjadi. Tuhan bisa pakai Maria dan sebagainya untuk mendatangkan Mesias. Dia pikir Mesias dan turunan Daud lahir di kerajaan. Tidak. Padahal sudah ada di Pentakosta dituliskan. Hati nurani itu kalau ada berdosa terus diingatkan tidak mau, dia akan menuduh saudara. Bukan, namanya gini. Hati nurani itu tadi ya, dia akan dampingi saudara terus. Bahasa aslinya itu seperti orang kongsi. Kita punya perusahaan, tubuh ini perusahaan gitu ya. Jadi hondarka sama hati nurani, hondarka. Hati nurani itu tidak bisa pergi. Ini teman kongsi, kalau kongsi ya, kerjasama. Dia ini katanya dengan Tuhan. Kalau begitu saya jelaskan. Kemudian kalau saya mau bikin dosa, semua agama sebenarnya, semua orang tidak kasih tahu begitu. Masih deg-degan dulu. Tapi kalau kita nekat, hati nurani itu seperti mendiamkan, dia tidur, tidurnya begitu. Tapi suatu saat dia bangun nuduh kita. Ya. Makanya mau katakan apa kalau hati nurani kita nggak murni, iman kita bisa kandas. Nah, saya belajar nyangkal diri itu begitu. Saudara gampang ngomongnya nyangkal diri, enggak.
nyangkal diri itu selalu berlawanan dengan nyangkal Kristus. Ya. Jadi nyangkal diri itu ketika saudara ngerti firman, percaya, kurbakan oke, lakukan. Mungkin sebelum melakukan ketika merenungkan saja, harus bertempur dengan keinginan dengan diri kita sendiri. Wah, ini angel ya. Nggak, mungkin susah ini. Bagaimana bisa ya? Nah, ketika itu mulai aku pilih firman daripada diriku. Jadi kok saudara sebagai sahabat sains, hamba Tuhan, mau menjadi sahabat Allah, jangan sekali-kali, saya ingatkan ya, saya juga ingat diri saya, mereka jangan ngomong sekali-sekali, ngomong firman itu berat. Firman tidak sekedar berat yang kalau saya sampaikan. Itu mustahil. Jadi ketika baca firman yang mustahil, yang disangkal diri kita, aku percaya firman. Nah, ketika percaya firman, Anda lakukan. Tapi kalau Anda kelihatannya melakukan firman Tuhan, tapi tidak percaya sungguh-sungguh, hati nurani dan Roh Kudus terasa. Ini munafik. Karena akibatnya ini ada dan saya tidak bisa kudus, ya, tidak bisa itu benar. Semua itu bisa terjadi, saudaraku, kalau Anda menginginkan yang Tuhan inginkan, ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Sebenarnya karena engkau menuruti firman ketekunanku atau firman kesabaranku atau firman ketabahanku. Jadi terus sudah lihat kita ini ngikuti firman yang membuat kita ini tekun tabah tetap walaupun kekuatan kita enggak seberapa, kita tetap pegang Kristus. Karena begitu. Kita pilih firman, kita pegang Kristus walaupun difitnah orang Yahudi yang sebenarnya iblis ini. Karena nggak boleh marah. Nggak boleh marah orang Yahudi, nggak boleh. Karena Yesus ngajarkan kalau orang Yahudi firman-Nya ngomong apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi engkau, kata Matius 5, kasihlah musuhmu. Beda hukumnya. Orang Yahudi itu Anda tahu sendiri ya, kalau orang Yahudi, aduh, bangsa Arab sekitarnya aja kewalahan mengatasi dia. Tuhan aja kewalahan tuh, ini tegar tengkuk. Sulit. Ya. Tapi kita dengan kekuatan firman Tuhan yang menyertai. Tidak kesempatan aku buka, engkau terus bisa beritakan Injil. Sama seperti orang Yahudi, silakan semua. Tapi ketika waktunya kita nggak kuat, ditutup pintu itu. Orang Yahudi nggak bisa nyerang kita lagi. Cuma iblis nggak bisa nyerang kita. Ini tidak semua orang Yahudi begitu ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini konteksnya bisa dua, tafsirnya yang umum ya. Waktu itu nanti ada gempa-gempa bumi atau aniaya, waktu itu bisa dilindungi, atau sekaligus parausia kedatangan Kristus nanti. Akhir zaman. Ya. Eskatologinya ada tentang aniaya. Atau toh, yang kata kalau engkau tidak menyangkal aku tidak menyangkal Bapak, itu juga di berbagai zaman juga ada. Yes, ya saudara. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kemenangan. Jadi sesungguhnya saya baru ngerti ya, sebenarnya mahkota itu tidak diributkan nanti aja. Tapi di sini kita bisa menang dulu, bisa kayak Paulus, aku mengakhiri garis akhir dengan baik. Sudah terima mahkota. Jadi hati mental juara itu ada. Dan itu kalau Anda tidak punya itu, kita nggak punya harga diri. Karena mahkota kita mudah nyerah, itu artinya kita mudah melempar mahkota. Kita nggak menghargai Yesus yang beri mahkota. Kita nggak menghargai kuasa dia yang aku megang kunci Daud, kita nggak menghargai dia. Kita nggak menghargai kalau dia itu yang menyertai kita nggak menghargai dia. Karena kita mudah nyerah. Mudah putus asa. Jangan. Tuhan, aku tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tapi yang lucu ini saya dibutuh, aduh Tuhan, 12 bangsa siapa menang akan menjadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku.
Ya, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Saya berdoa beberapa hari ini untuk hari ini khusus. Bagaimana Tuhan kekuatan tiang penyangga Sokoguru itu? Ada nggak tahu ya? Rumah yang besar ya. Itu Sokoguru tiang penyangga 2 aja cukup. Mungkin cerita Simpson ya, zaman orang Filistin itu balai kotanya kayak tadi yang diambilkan itu kan cuma 2 tiang itu. Penopang itu Sokogurunya 2 diambilkan sama Simpson, rubuh semuanya. Ya, ruang nama Sokoguru itu tiang penyangga. Ya, tidak banyak kalau semua atas Sokoguru ya tidak bisa. Ya. Beberapa orang Sokoguru itu istilah terus. Yuk kita lihat ya, Galatia 2:9. Ketika Paulus ketemu dengan beberapa rasul. Galatia 2:9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai Sokoguru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Petrus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu Sokoguru jemaat. Jadi jemaat di Yerusalem Sokogurunya ada 3. Saya punya Petrus, Yohanes, Yakobus. Yohanes, Yakobus, Petrus. Karena begitu ya. 3 orang Sokoguru. Apa sih Sokoguru? Cocok tidak ada yang gembala. Jangan sampai gembala upahan. Anda hanya gembala sebagai pendeta upahan. Anda dan saya hanya sebagai gembala atau pendeta pengkhotbah, tukang khotbah toh. Gembala harus bertanggung jawab sepenuhnya. Buat saya tidak hanya sekedar memberi makan rumput yang hijau, air yang tenang. Ada serigala, ada singa, ada beruang, harus taruhan nyawa. Itu semua yes dan harus dikerjakan, amin. Tapi yang satu lagi, yang terpenting buat saya itu jadi Sokoguru. Apa sih? Sokoguru itu kalau diambil, jemaat ambruk. Mulailah punya hati ketika ada jemaatmu imannya runtuh. Anda sedih. Tidak baik, sedih. Mungkin berdoa puasa untuk dia, ngomongin dia. Untuk dia kembali pulih. Itu awal hati sebagai Sokoguru. Karena Anda dan saya menopang seluruh jemaat. Tidak hanya keluarga. Aku ini tiang penopang keluarga. Anda kalau gembala, pendeta tidak. Keluarga dan jemaat. Tuhan tahu kekuatanmu nggak seberapa. Dari mana kekuatanmu? Tentunya imanmu kan. Lihat ya. Kita percaya Yesus dia yang buka jalan di kekuatan kita. Ini nggak seperti jemaat Efesus yang pintar-pintar, luar biasa. Debat sama antikris, sama rasul-rasul bisa menang. Siap menderita, berkorban, dia duitnya banyak. Wah, luar biasa. Ini jemaat kecil. Kekuatannya tidak seberapa. Tapi Tuhan memandang hatinya yang melekat kepada firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal. Sulit apapun tidak, dia tetap mengasihi Tuhan dan sesamanya. Namanya Philadelphia. Sampai mati itu sahabat kan, 15. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih yang seorang memberikan nyawanya bagi orang lain. Bagi Tuhan dan sesama. Nanti pocongnya Sokoguru itu ngomongnya begini. Aku mempertahankan jemaat ini tidak ada imannya gugur. Walaupun taruhannya nyawa aku mati. Ini bukan karena saya atau Pak Gula atau siapa. Tidak, bukan. Kita tahu pasti. Saya tidak bisa. Tapi saya mau mengerjakan itu. Dan tidak akan pernah keluar lagi. Saudara, itu penghargaan terbesar loh. Sokoguru. Nah, pertanyaannya lebih dalam. Apa yang Tuhan rindukan buat kita nanti jadi Sokoguru di bait Allah, tidak pernah keluar lagi dekat Allah. Pak saya nafsirnya gitu. Ya ini surga ini berapa tafsir banyak sih ya.
ada langit baru, bumi baru. Tapi ada bait Allah surgawi yang tetap di surga, bayang saya, yang nempel dengan Allah Bapa betul. Dan saya dan saudara tidak pernah ada di sana. Cuma persoalannya hari ini kita mau nggak jadi sokok gundul di dunia? Lihatlah upah itu luar biasa. Itu dekat dengan Bapak, dengan tahta itu dekat sekali. Itu buat kita itu daya tarik yang luar biasa buat saya bisa bertahan sampai akhir sebagai gembala, mau jadi tiang penopang buat jemaat, tidak ada satupun yang gugur sebelum melewati melangkahi mayatku gitu. Tapi kalau Anda dan saya santai-santai ya khotbah-khotbah gitu ya. Maaf kalau nggak ngerti ini, penghargaannya ini luar biasa buat saya, saudara dan saya kepingin jadi sokok guru di bait Allah nanti di surga. Mungkin kita nggak kepingin seperti itu, ya khotbah ya biasalah, siap-siap khotbah ya biasalah. Apalagi jemaat-jemaat yang jengkelkan tuh, lawan-lawan, ngapain deh, urusin, serahkan Tuhan saja. Ada yang serahkan iblis lagi. Enggak. Ini masalah yang cukup susah, tapi ini anugerah besar buat jemaat yang kecil-kecil kayak saya ini, saudara mungkin. Tuhan nggak minta engkau nyatakan kuasa, mungkin karuniamu nggak banyak, talentamu nggak banyak. Hanya satu Tuhan bilang, percaya ke aku, pegang terus sampai akhir. Berbahagiakah kita, banggakah kita, nanti dijadikan sokok guru di bait Allah yang sesungguhnya? Kalau iya, latihannya sekarang. Itu saudara. Itu bukan ada kekuatan hebat, enggak. Tuhan justru mau menunjukkan kita ini dipakai, aku ini hamba Tuhan. Tuhannya yang besar nanti. Saya rindu jemaat sahabat saya seperti itu. Nanti orang-orang lihat sahabat saya semua ya, yang ada malam hari ini, dan yang lain nanti bisa dengar. Saudara, orang-orang jemaatmu merasakan ditopang oleh Anda. Karena dia tahu, ini Yesus adalah hidup gembalaku ini. Aku tahu gembalaku nggak pinter, gembalaku nggak penuh kuasa. Tapi iman doanya, kalau dampingi saya, ngomongin firman, konseling, memberi pengarahan, nasihat itu luar biasa. Empowering yang luar biasa, terasa sekali kasihnya. Mereka betul-betul dia seperti seorang ayah, seperti seorang kayak Paulus. Kamu mungkin punya banyak pengajar, tapi kamu nggak banyak banyak punya bapak. Itulah saudara bapaknya. Kalau sudah begitu, saya percaya nggak ada jemaat pindah-pindah gereja deh. Mau pindah kemana? Sudah puas dengan gembalanya. Bukan hebatnya loh, tapi dia tahu ini Yesus memakai dia. Saudara, kekuatan kita nggak seberapa. Persoalannya, Tuhan mau kita tetap pegang firman-Nya dan jangan nyangkal dia sampai akhir. Untuk apa? Jadi sokok guru jemaat yang Anda gembalakan hari-hari ini. Ya, mungkin saya break dulu, ya, enggak saya perpanjang dulu supaya nanti saya jawabnya lebih banyak ya. Baik, ini poin-poin yang saya Roh Kudus menjadi tekanan kita pada malam hari ini, sensi hari ini. Ya, nanti kita tanya jawab, nanti diskusinya mungkin minggu keempat nanti diharapkan ada lebih aspek yang lebih banyak. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Thomas. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Bagaimana suara Pak Ondarka yang jelas? Kasih jempol. Banyak jelas katanya. Ya, puji Tuhan. Nanti tolong lihat di YouTube-nya ya. Yang penting Pak Thomas jelas dulu deh. Pak Thomas oke, clear ya Pak Thomas ya? Ya Pak. Pak Thomas jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Kalau saya dari tadi jelas. Pak. Baik, nanti saya YouTube-nya digunakan ya. Ya, saudara yang belum jelas nanti tulang di YouTube-nya ya, tolong ya. Ya, penting itunya. Baik, silakan. Lanjut. Tuhan, Bapak Ibu, tanya-tanya. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan buat Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13 tentang jemaat Philadelphia. Ya,
Saya persilahkan angkat tangan dulu, buka mic-nya. Ya, Pak Yeremia Wibowo, silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hon. Demikian juga Pak Thomas. Maaf tadi telat dari perjalanan, Pak. Ya, terima kasih buat penyampaian dari Pak Hondarka terkait jemaat Philadelphia. Bagaimana tentang kondisi dan keadaan jemaat pada waktu itu memang ya sangat kecil, tidak memiliki kekuatan apapun, sepertinya begitu. Nah, barusan yang disampaikan oleh Pak Hon mengenai Soko Guru, diharapkan sebagai gembala, sebagai jemaat, kita ini mesti memiliki kepedulian terhadap jemaat, perhatian kepada jemaat secara khusus. Itu kalau kita sebagai gembala. Nah, pertanyaan saya, Pak Thomas, nah ini misalkan kita sampaikan kepada jemaat, berbicara mengenai Soko Guru ini, kalau bagi jemaat, iman jemaat itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Mau ditambah lagi apa langsung aja, Pak, satu-satu ya, Pak? Oh, boleh. Saya kalau nyampaikan ke jemaat, ya, level pendeta, dengar ya. Saya kok nyampaikan kepada jemaat, saya bilang begini, jadilah Anda Soko Guru pertama kali di keluarga. Ya. Yang kedua di gereja, sama. Jadi Anda penopang dari gembalamu. Ya. Jadi tiap orang akan menjadi kekuatan, ya nggak tahu, Anda bisa bagilah. Misalnya dia pegang kelompok sel, ketua komselnya atau apa begitu ya, kalau Anda punya. Jadi tidak semua nanti Pak Ir atau siapa saja pegang sendiri semua, enggak. Jadi orang-orang yang merindu kepingin ya betul-betul menjadi Soko Guru buat timnya, mungkin kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi dia mulai perhatian. Ya, tadi saya bilang minimal keluarga dulu deh, bukan keluarga. Seorang ayah atau seorang ibu dulu. Tidak harus ayahnya, ibunya atau anaknya bisa yang duluan ya, yang anggota gereja bisa. Jadi dia ketika lihat ayahnya, ibunya yang mulai lemah imannya, dia berdoa, dia mulai menguatkan gitu loh. Ya, seperti itu dimulai. Tapi kalau yang gembala lebih bertanggung jawabnya, suruh ditopang. Ya. Yang penting apa? Tidak boleh keluar dari situ. Nah, itu harus betah. Nah, ketika Anda hampir nggak kuat, kekuatan Tuhan akan mengalir keluar sesungguhnya. Karena belajarlah kita ini ginosko dengan kuat. Ya, kayak Musa itu loh, ketemu di Gunung Sinai, kalau nggak Tuhan suruh dia turun, ya nggak turun, dia bisa padahal 40 hari. Loh. Wow! Sehingga kalau Anda dan saya ketemu jemaat yang sulit, yang apa, tengah malam, Anda nggak ada rasa kecapean, rasa apa. Itu memang hidup saya di situ, saya dipanggil Tuhan seperti itu. Tapi diawali dengan hati yang perhatian dengan sesamanya, jemaat, ya, mengamati, melihat, ya, sehingga merasakan sungguh-sungguh kalau ada yang satu sedang imannya jatuh, harus dikuatkan. Soko Guru itu nopang, jangan sampai ambruk. Jangan sampai itu ambruk kan nggak langsung ambruk kan, mungkin prol satu ya. Nah itu gelisah, cepat diatasi. Ya, saya harap Pak Iya dan kita semua para gembala, saudara menemukan bahwa orang-orang saudara seperti itu nanti. Ya, orang seperti ini nanti gampang, nanti dia bisa cari jiwa-jiwa yang baru juga nanti. Nah, tapi ini ngomong tentang kekuatan ke dalam dulu. Kalau sudah jemaat seperti itu nanti akan terbuka pintunya untuk semua sharing, pintu terbuka untuk menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Jadi semakin kalau sudah Anda punya tiang penyangganya, gembala dan beberapa orang, nanti ketika Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru sudah kuat. Gitu maksud saya loh. Sudah kuat. Tapi kalau Anda saja kenapa Tuhan nggak tambahkan, dikurangi jiwanya? Mungkin Anda dan saya nggak siap jadi Soko Guru. Tapi kalau Anda siap, istri siap, beberapa orang penatua siap dan sebagainya, nanti tambah-tambah jiwa terlalu gampang.
Karena yang topang Jawa baru siapa? Nah, orang-orang seperti ini. Tidak seberapa, tidak perlu, aku perlu pernyataan, aku harus punya kuasa dulu. Enggak. Yang diperlukan cuma dua hal. Pegang firman Tuhan, artinya baca, renungkan setiap hari, lakukan. Percayai, pegang sampai akhir. Apapun tantangannya. Kalau kita sudah mengerti itu, kita akan merasakan ada jemaat yang mulai tidak pegang firman Tuhan, kita tahu bagaimana cara nolongnya kita. Tapi kalau kita pegang hari ini firman, besok tidak, pegang besok ini hari ini tidak, ya sama saja. Nanti orang yang mulai lepas firman, kita nggak terasa apa-apa. Karena mereka masih setor muka di gereja kali ya. Ke gereja, tapi rohnya, spiritnya sudah mundur, kita nggak ngerti. Ya. Kira-kira mungkin sementara seperti itu, Pak. Oke. Saya beri kesempatan buat yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Ya, mari Pak Gula. Salam. Ya, halo, salam. Pak. Ini saya sungguh bersuka cita malam hari ini. Diingatkan lagi firman Tuhan, memberikan semangat bagi hidupku. 50%. Di dalam Wahyu 3 tadi, ayat yang ke-9. Lihatlah berapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yang 10-nya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maka aku akan melindungi engkau dari percobaan. Ya, puji Tuhan, sampai sekarang saya bersyukur kepada Tuhan ya, buat perlindungan Tuhan sampai sekarang. Yang akan datang aku percaya, sebagaimana Tuhan melindungi kepada hari-hari yang lalu, yang sudah lewati, maka aku percaya Tuhan melindungi kepada hari-hari yang akan datang. Dan lewat firman Tuhan ini semakin saya hilang ketakutan dan kekhawatiran untuk masa depan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati buat tahun berkah yang selalu mengingatkan firman Tuhan ini. Haleluya. Salam. Haleluya. Terima kasih Pak Gula ya. Saya persilahkan buat Pak Yotam tadi ya yang angkat tangan. Saya silakan. Mari Pak Yotam. Shalom. Ya. Shalom. Kedengaran nggak Pak? Ya jelas Pak. Silakan Pak. Oke. Saya ingin ini Pak. Di bagian 7 itu tadi kan di situ ada 2 dikatakan yang kudus, yang benar, yang 3 ya, yang memegang kunci Daud. Saya ingin tanya Pak, pengertian kunci Daud itu kayak seperti apa gitu. Aku memegang kunci Daud. Kita tahu Daud seorang raja, dia juga seorang penggembala. Nah, dalam pemahaman kunci Daud itu seperti apa? Yang keduanya di ayatnya 9. Lihat beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdosa. Akan kuserahkan kepadamu. Kepadamu ini
ini kan bicara kepada jemaat Philadelphia gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depanmu dan di depan kakimu dan mengaku bahwa aku sini Yesus mengasihi engkau. Saya ingin diperjelas lagi nih Pak, pengertian di ayat 9. Itu aja, Tuhan memberkati Pak. Ya, mari Pak Ondarka. Yang ayat 7, kalau Pak Yotam lihat, ini suaranya yang lain bisa ditutup. Suara siapa nih? Oke. Itu bisa lihat kalau di kaitannya ya. Ayub 12 ayat 14 dan Yesaya 22. Ya. Jadi ini memang terjadian ada di, kalau lihat ditarik benang merahnya ada di ayat 12 ayat 14 dan Yesaya 22 ayat 22. Gini. Jadi kalau orang Yahudi tahu betul Daud itu kan raja terbesar yang dihormati, ya. Kekuasaannya itu ya seperti megang kunci raja. Raja mau megang kunci, dia mau buka, mau nutup, mau apapun juga ngomong jadi semua. Ya konteksnya Anda bisa lihat nanti di Wahyu. Kalau lihat tafsirnya loh ya, tafsir secara teksnya ya. Nah, tapi saya mau ngomong tentang hari ini, yang teksnya, yang konteks yang di situ, ya. Begini. Membuka itu artinya Tuhan yang tadi saya sudah ceritakan ya, mungkin Pak Yotam terlambat atau bagaimana ya. Yang ada saya bilang Matius 28 ya. Jadi yang megang kunci siapa? Tuhan. Yang buka pintu, tutup pintu siapa? Bukan kita. Ini beda dengan Matius 16. Petrus diberi kunci kerajaan surga. Mengikat dan melepaskan. Ini tidak. Ini Tuhan yang megang kunci, tetap dia. Karena Yesus itu turunan dari Raja Daud. Orang Yahudi tahu ini Mesias dari Daud. Dan dia raja. Dia punya kuasa sesungguhnya. Kalau konteksnya umum ya, tafsir umum, membuka itu membuka pintu keselamatan. Ada dasar dipakai semua, Philadelphia dipakai. Termasuk aja menangkan jemaat orang Yahudi dimenangkan. Dari jemaat iblis jadi jemaat Kristus. Pintu dibuka. Kalau konteksnya dari teks Philadelphia, itu mereka ngerti. Karena Philadelphia itu kota, pintunya tidak pernah tertutup. Ya. Sengaja dibuka supaya orang-orang suku Frigia dan sekitarnya itu masuk berdagang di situ. Dibuka terus supaya ini Philadelphia itu dipakai ingin mengenalkan, memengaruhi, ingin orang-orang sekitarnya biar terpengaruh oleh budaya Yunani. Helenis. Berhasil. Karena pintu terbuka, semua orang masuk, ya dia bisa keluar berdagang keluar sebagai tidak pernah tertutup. Itu sengaja dibuka supaya ingin untuk bisa buka aja ya. Itu dibuka supaya ingin menyebarkan budaya Yahudi, gitu ya. Jadi sama, Yesus buka pintu. Walaupun jemaatnya kecil, ya, difitnah orang Yahudi, tetap beritakan Injilnya. Bukan pengaruh kamu nggak pinter, terlalu kecil, perlawanan terlalu besar, nggak urusan. Buka tutup itu urusanku. Kalau aku bilang buka, jalan. Tentunya tantangannya dihadapin, jangan lari. Tapi percaya punya iman pasti akan suatu saat pasti Injil didengar banyak orang. Kalau menutup sama, ya Yesus yang menutup. Kalau misalnya serangan iblisnya makin berat, dia akan tutup. Itu intinya apa? Intinya dia yang kudus, yang Allah itu, dia yang megang kunci di surga dan di bumi kuasa, dia pegang. Tidak perlu takut Pak Yotam dan kita semua. Kalau ada apa-apa tuh izinkan berarti. Kalau tidak bisa. Tuhan tutup sudah nggak ada orang bisa masuk. Itu arti kunci dari kerajaan. Nah, cuma masalahnya seberapa jauh iman percaya kita kepada Kristus sebagai King of the Yesus turunan Daud gitu ya, anak Daud. Ya kita agak sulit sih karena kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi Raja Daud itu raja besar. Tapi mantunya mengatakan begitu kan, orang buta. Ini harusnya konsep kerajaan Allah begitu.
Orang Yahudi ya. Orang lumpuh, orang buta, orang kusta, saya lupa itu. Yesus lewat, dia. Orang kusta, saya ingat itu. Yesus anak Daud. Kasihanilah kami. Aneh ya. Yesus akhirnya berhenti. Karena dia dengar orang-orang Yesus berkuasa. Dia tahu ini Mesias. Oh, anaknya turunan Daud. Dia teriak, Yesus anak Daud. Daud ngomong, apa yang kau mau? Tahirkan aku. Tahir Ustaz. Kuasa Yesus anak Daud. Nah, kunci kerajaan Daud itu dia pegang. Oh, dia 1:22 itu kuncinya dipegang oleh satu orang, diberikan. Kalau Titan bukan tutupnya, ada pintu gerbangnya. Itu Yesus yang pegang. Itu bicara masa alam semesta, kuasa-kuasa lain. Orang Yahudi bisa percaya itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkan aku, sembuh. Cuma percaya Yesus sebagai anak Daud. Saya berapa kali ngomong kan, jangan lupa bahwa Yesus memberitakan apa? Di Matius 4:23, Injil Kerajaan Allah, Kerajaan surga. Saya harap Pak Yotam dan kita semua jangan lupa itu. Tidak cuma sekedar Injil, pengampunan dosa, pertobatan, itu bekal, enggak. Ada kerajaan Allah. Nah, kalau kerajaan kita tahu, yang megang kerajaan itu bicara masalah power, kekuasaan pemerintahan Allah. Ya. Itu ada yang megang kekuasaannya, Yesus. Jadi pintu, kalau Anda, tadi saya jelaskan juga kan, saya tambahkan gitu ya. Kalau sedang Anda mengalami pencobaan terlalu berat, ya 1 Korintus 10:13 nggak salah, Tuhan akan memberi jalan keluar. Pintu dibuka, jalan masuk. Ya. Tapi sebaliknya di Efesus 2, kalau kita ini sudah mulai lemah imannya, sudah mulai lemah dan dosa ya, sudah mulai keluar lagi, Efesus 2 katakan apa? Dia akan buka jalan untuk kita bisa masuk kembali ke Bapa. Nah, itu penjelasan seperti itu. Jadi penjelasan cuman itu urutannya gitu ya. Tahu dia yang kudus dulu, Allah yang kudus. Jadi hidup kita kalau nggak kudus ya enggak. Kudus itu kayak doanya, kudus bisa didoakan kan? Kuduskanlah namamu, gitu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, itu paket Pak. Ya. Paket. Jadi percaya dia hidup mati orang, berita kita, Anda dan saya gembala memberikan Injil, memberikan firman Tuhan, jalan terus saja. Dia bukan tutup urusan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Oke, yang kedua begini. Ini ngomong untuk jemaat Philadelphia yang memang kekuatannya tidak seberapa. Tapi bagi orang kekuatannya luar biasa kayak jemaat Efesus misalnya, dia tidak ngomong ini. Masing-masing beda-beda. Nah, ini buat saudara dan saya membaca Wahyu 2, Wahyu 3 dan Wahyu 3, 2 dan 3 enak ini. Anda mengalami apa yang cocok yang mana? Besok minggu depan apa yang mana? Semua Wahyu 2 dan Wahyu 3 jujur mati untuk kita semua. Khusus beda. Efesus punya kekuatan luar biasa. Dia punya duit yang banyak, rela berkorban, ya, melayani berjelilah luar biasa, tenaganya luar biasa, punya kemampuan luar biasa, punya hikmat yang pinter, ya, dokternya kuat, debat sama rasul palsu bisa. Hilangnya di gnoskonya. Engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, Pak Yotam hari ini ngalami apa dengan Tuhan Yesus? Nanti yang mana yang cocok? Tiap kali orang begitu. Kalau Anda merasa tidak bisa apa-apa, kecil gitu ya, ini yang penting. Yesus yang buka jalan, Yesus, bukan usaha kita, penebatnya kita. Nah, ini saja beda-beda begitu ya. Yang penting dia kudus, dia Allah sendiri, Allah yang sejati. Allah itu artinya dia yang megang kekuasaan. Apapun yang terjadi di dunia ini, hidup kita dan sekitar kita semua, sudah ditentukan semua oleh Kristus. Kalau iman kita seperti itu, ya, atau gini, bisa ngerti, bisa percaya seperti itu cuma dua nasihatnya. Tetap pegang firman. Artinya supaya iman kita nggak luntur, iman kita tetap percaya seperti itu. Dia pemegang kunci Daud. Ya. Yang kedua, cuma apa tadi dikatakan, jangan menyangkal. Sulit kamu juga, jangan percaya terus, jangan menyangkal. Mungkin mau hampir mati nggak masalah. Oke, yang kedua jemaah iblis. Tadi saya mau ngomong pertama gini ya, yang 9 itu ya. Jadi ini betul-betul
Ya apa ya? Kalau konteksnya abad-abad mula-mula kan Anda tahu ya, memang permusuhan Yahudi sama Yesus itu kan sejak mulai Yesus mengenalkan dirinya sebagai roti hidup kan ya. Yohanes 8 kalau salah itu 6 atau 8 itu ya. Kenangan itu, kemudian mereka nggak bisa terima orang Yahudi ini, kan dia akhirnya debat gitu ya. Dia bilang, aku ini anak Allah bapakku. Yesus bilang tidak. Lalu ngomong lagi, Abraham bapakku. Yesus bilang tidak. Iblis bapakmu. Ya. Sejak itu dia benci sama Yesus. Mati bangkit, pengikutnya semakin banyak dari orang Yahudi ikut dia. Dia nggak suka. Nah itu abad mula-mula itu seperti itu pergumulannya. Sebenarnya sampai hari sebenarnya. Ya, sampai hari ini orang Yahudi sama kita nggak suka kan. Ya. Cuman ya karena bangsa modern yang ya tidak sefrontal itu. Jadi nanti usul saya begini, kalau kita tetap mengasihi dia, difitnah dan sebagainya, ya ini cuma bisa mau menganiaya kita, nggak langsung mungkin orang Yahudi ini. Orang Yahudi itu selalu orang-orang yang penting-penting, orang-orang kaya di suatu kota. Philadelphia ini. Jadi di kota Philadelphia dia orang berpengaruh, dia menguasai politiknya, jadi dia bisa memerintahkan polisi dan sebagainya karena begitu ya. Memfitnah kita terus. Yesus bilang, ini kalau tadi saya ceritakan Roma kan, tolong ya. Roma itu katakan Paulus bilang buat orang Yahudi cemburu sama kita. Saya bilang dua hal ya. Dengan tetap kita ini pegang firman Tuhan, ya, taat sama Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga orang Yahudi cemburu. Ini Kristus Yahweh kok berpihak kepada mereka. Padahal aku anak Allah, anak Yahweh. Biar dia satu hari bisa ketemu, bisa cemburu kayak Paulus supaya dia bisa kembali ke Yahweh-nya. Yang kedua dengan saling mengasihi kita kuat. Ini orang Yahudi nggak punya kasih karena dia mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh ya, dianiaya kita tetap saling menguatkan. Ya, makanya harus ada tiang penopang harus yang menyatukan itu, menyatukan bangunan kuat itu. Nanti suatu saat orang Yahudinya akan bertobat datang ke kita. Bukan karena Hondarka, bukan karena siapapun, tapi karena dia lihat Kristus, Yahweh-nya juga menyertai kita semua. Dia tersungkur begitu. Mungkin itu dulu, Pak Yotam. Ya. Nanti 2 minggu lagi diskusinya ya, lebih panjang ya. Renungkan lagi masing-masing nih Pak Yotam. Renungkan lagi dapat apa, sharing. Ya, ganti saya diberkati. Haleluya. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ya, tadi Pak Edwin mau tanya. Ini kalau yang banyak putus-putus nanti bisa dengan YouTube-nya ya, biar lebih ya. Silakan, kalau masih ada. Silakan siapa? Pak Yosep. Ya, jangan hanya senyum-senyum ya, langsung bertanya. Atau Pak Andreas ya? Mari, Andreas. Belum. Ya, siapa yang mau bertanya lagi? Pak Edwin tadi malah ngilang ini. Ya, belum ada Pak Ondarka, mungkin mau ditambah. Ya. Oke ya. Dengar ya? Iya Pak, dengar Pak. Baik. Mungkin saya senang sedikit yang disampaikan Pak Gule gitu ya. Pak Gule mungkin waktunya pendek, jadi dia nggak jelaskan pelindungan dari apa, penyebab dari apa, contohnya begitu ya, yang jagain kita. Saya mau ceritakan ini, kalau konteksnya saya harap ya kita semua kalau baca tahu gitu ya. Jadi dia melindungi dari apa, situasi seperti apa, tujuannya apa kan begitu ya. Jadi begini, kalau konteksnya di Philadelphia ya,
dia katakan dia akan melindungi kita dari masa pencobaan yang besar nantinya. Karena ketika kita ngalamin pencobaan ujian yang berat-berat, ketika dengan orang Yahudi seperti ini, kita tetap bertahan dan mengasihi dia. Gitu loh. Ya. Jadi Tuhan buat hamba Tuhan, buat kita semua ini, dia tidak sekedar melindungi, asal melindungi, enggak, tidak. Banyak Stefanus juga diizinkan dibunuh, Stefanus itu. Aneh kan Stefanus itu kan bukan orang pertama. Rasul-rasul itu orang pertama. Petrus ditangkap, dibebaskan sama Tuhan. Malaikat bebaskan, pintunya terbuka. Stefanus itu kan karena muridnya mereka semua nih, orang-orang level keduanya, orang keduanya. Ditangkap, diizinkan Tuhan, dirajam, dibunuh mati. Tidak dibebasin. Kita mau ngomong apa? Tapi ketika dia diizinkan Tuhan ngalamin pencobaan, tidak dilindungi, Petrus dilindungi, dia lihat langit terbuka, Yesus berdiri menyambut dia. Jadi semua itu tujuannya bukan melindungi dan tidak melindungi. Tapi semua Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, apapun yang terjadi. Nah, saya harap Pak Guru dan kita semua berpikir seperti itu. Ya. Kalau tidak dilindungi, kemungkinan dia mengajar iman kita biar tetap kuat. Banyak misionaris dibunuh mati, termasuk No Manson. Supaya mati pun tetap dalam kondisi beriman. Nah, itu kan jadi luar biasa pupuk buat banyak orang. Nggak dilindungi. Ya. Saya harap saya juga selalu mengingatkan begitu ya. Jadi pelindungannya tidak pelindungannya selalu dalam rangka menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, bukan menggenapi rencana Allah dan kerajaan juga melalui hidup kita. Jadi konteksnya di sini kan lihat jemaat nggak seberapa, gempa bumi hancur rumahnya, dia harus keluar kota buat tenda-tenda, tapi nggak boleh pergi, tetap balik ke situ, ya. Gempa lagi ke situ, karena Tuhan mau tujuannya supaya kalau ada ke hari ini katanya saya nggak pernah sih, ada beberapa teman pendeta yang ke sana. Philadelphia sampai hari ini masih ada di daerah Turki. Runtuhannya nggak banyak, tapi masih ketemu 3 tiang besar katanya. Nah, kebanyakan gini, tadi ya tiangnya itu ada tulisannya. Jadi kalau kita nanti nempel di tiang, saudara mungkin tahunya gini ya. Saya pernah, saudara mungkin ke gedung-gedung tertentu gitu ya. Di kampus waktu rumah sakit saya sekali lihat, gitu. Kalau ada orang-orang mau nyumbang gitu ya, nyumbang gedungnya atau nyumbang duit untuk pembangunannya, seringkali namanya ditulis di pilar itu. Pilar itu ya gede gitu ya, misalnya gereja kantor PGI gitu ya. Nanti Pastor Thomas nyumbang, nanti ada pilar gede, namanya Pastor Thomas. Nah, begitu ya. Itu Tuhan kan menguat, karena kita ini dipakai Tuhan untuk menguatkan, orang tahu bukan Hondarka. Nanti selain Hondarka ada nama Allahnya. Ya, begitu. Jadi kita ini jangan jadi tiang penopang dalam kondisi yang berat, nggak boleh lari. Melindungi jemaat kita, mungkin kita jadi korban. Ya. Nah, kalau orang setia sampai akhir begitu, nanti ketika terus kalau tidak diizinkan meninggal, terus nanti itu akan baru Tuhan pelindungannya yang berikutnya terjadi supaya kemuliaannya semakin dinyatakan begitu. Intinya apa sih? Intinya buat kita malam hari ini belajarnya baik tidak baik, enak tidak enak, ya. Misalnya nilainya bukan jangan daging, tapi nilainya apakah aku ini menggenapi rencana kerajaan surga dalam hidup, rencana kerajaan surga di dunia, ya. Pakai Hondarka, oke, tidak juga. Itu satu hal, ya. Mungkin yang lain masih ada. Ya, mari. Mana yang angkat tangan dari Pak Edwin? Silakan Pak Edwin. Ya, halo, shalom. Salam tahun. Halo Pak. Selamat malam teman-teman. Sorry, maaf. Tadi ada orang nelpon jadi lama jawabnya, jadi Pak Thomas manggil saya nggak ini karena ada yang nelpon Pak Tom. Ya, halo.
Terus Pak, jelas Pak suaranya. Oh, puji Tuhan. Kirain nggak kedengaran saya suaranya. Oke. Terima kasih Pak Ahun buat sharingnya, firman Tuhannya pada malam hari ini. Luar biasa saya menyimak dan saya melihat betapa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Selalu ciri khasnya ya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hun, ada perintah dan juga ada pahala ya. Dan di Philadelphia ini beberapa pertanyaan tadi saya menyimak, memang betul bahwa hanya dalam konteks jemaat Philadelphia mereka lah yang tahu betul ya, ada kata-kata yang mungkin sulit untuk kita mengerti atau sesuaikan dengan konteks kita ya. Contohnya tadi Pak Yotam menanyakan tentang kunci itu kan, kunci Daud dan lain sebagainya ya. Saya sih berpendapat kunci itu bicara tentang otoritas ya Pak Hun. Kunci itu bicara tentang otoritas, kuasa atau kekuasaan. Artinya Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kuasa dan kekuasaan yang tentu saja tidak terbatas, yang bisa melakukan apapun yang dia mau untuk dia lakukan ya. Dalam konteks jemaat Philadelphia, ya itulah yang Tuhan lakukan. Dia memperkenalkan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan yang punya otoritas. Dan di sini hampir tidak ada teguran ya, betul, hampir tidak ada teguran. Justru yang disediakan di sini, yang disampaikan di sini ada semacam pujian dan juga berkat-berkat Tuhan. Tapi justru saya melihat bahwa inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, hamba-hamba Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, ini berkat yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, di sisi lain ini menjadi semacam pujian, tapi ini juga menjadi semacam ujian ya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ujian dan juga menjadi ujian bagaimana kita menghadapi ujian-ujian ketekunan ya, ujian-ujian ketekunan dan ujian-ujian bagaimana kita tidak menyangkal nama Tuhan di dalam kehidupan kita ya, dalam proses hidup kita sebagai hamba Tuhan sampai pada akhirnya kita mengakhiri tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saya melihat ini justru menjadi sebuah tantangan berat bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini adalah sebuah pujian, tapi di dalamnya justru mengandung sebuah ujian. Ujian apa? Ujian ya, bagaimana kita terus tekun ya, menuruti firman Tuhan ya, dan tidak menyangkal nama Tuhan. Karena dalam proses perjalanan hidup kita akan diperhadapkan terus dengan situasi-situasi dan keadaan-keadaan ya, yang justru menuntut kita apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan ya, menuruti firman Tuhan, bahkan tidak menyangkal nama Tuhan ya. Jemaat Philadelphia mungkin telah membuktikannya ya dalam kehidupan mereka, tetapi justru ini menjadi tantangan dan ujian bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Berharap ya kita bisa saling support, menguatkan satu dengan yang lain ya, dalam menjalani proses kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Hun. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Puji Tuhan. Mari buat teman-teman yang lain. Ya, siapa lagi? Tetap semangat. Bisa sambil ngopi ya, karena masih masing-masing ya. Jam 9, masih ada 30 menit lagi.
Ya. Siapa lagi ini Pak Yosep Rorano serius lagi membaca firman Tuhan. Ya. Ya. Kalau saya lihat di referensi, ya, ayat 8 ini membuka pintu itu dihubungkan ke Kisah Rasul 14 ayat 27. Ya, itu artinya Pak Yosef menyampaikan kayaknya Pak Yosef menyampaikan sesuatu tapi mic-nya belum dibuka. Ya, ya. Jadi saya lihat referensinya dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 27. Ya, jadi membuka pintu bagi bangsa-bangsa untuk menerima Injil, ya. Itu. Kalau saya lihat referensinya, ya, dari Alkitab yang saya baca. Nah, kita ini kalau mendengar pintu dibuka, kadang-kadang berpikirnya selalu berkat. Padahal konteks waktu itu adanya penganiayaan. Ya, kalau zaman sekarang memang ya nggak ada penganiayaan lagi. Nah, kita harus ingat surat. Tapi nggak beritakan Injil ya. Ya, itu. Jadi ini konteksnya kan diberikan kepada jemaat ya waktu itu, ya. Jadi itu. Ya, mari Pak Yosep Rorano. Ada yang mau disampaikan? Tadi Pak Yosep atau Pak Misnari tadi ya? Misnari atau Pak Yosep tadi? Ayo silahkan Pak Misnari boleh juga. Ya. Saya tuh kadang-kadang putus-putus, jadi nanti aja pas tatap muka. Oh ya. Ya ini Pak Misnari. Itu Pak Yosep kayaknya mau ngomong itu Pak Yosep, cuman mic-nya itu belum dibuka. Oh iya, Pak Yosep, ayo. Tadi mana tadi? Malaikatnya mana? Mana malaikatnya tadi yang tangannya putih tadi ya? Ya, dari... Pak Yosep, mic-mu itu belum dibuka itu. Pak Yosep. Gak bisa, dia tunggu malaikatnya dulu. Malaikatnya sudah datang, malaikatnya. Malaikatnya lagi bikin kopi kali. Yang gambar mic itu Pak, di yang ada tulisan gambar mic dipencet Pak. Yang ada tulisan mute. Halo. Ya. Nah, sip. Nah. Oke. Iya, begini saya mau sampaikan. Di ayat 8 dan ayat 10 itu di mana ada Pak Yosef, mantap. Ya, Allah melihat langsung tentang sifat manusia. Kalau dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan di sana, saya akan baca coba. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, di sini saya lihat bahwa kemampuan atau kapasitas dari jemaat di Philadelphia ini terbatas, ya, karena tidak seberapa. Tetapi rupanya Tuhan tidak istilahnya menilai hal itu, tetapi Tuhan melihat dari kehidupan jemaat ini adalah menurut, ya, salah satu sifat yang memang agak sulit bagi kita di dalam pelayanan kita, ya, tak kala kita dalam pelayanan menghadapi berbagai macam persoalan. Menurut ini kan hampir sinonim dengan tunduk, ya. Dalam situasi kondisi seperti apapun, dia tetap taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa jemaat Philadelphia ini memiliki suatu prinsip, ya. Dalam situasi kondisi apapun, dia tetap mempertahankan
Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sama lagi dalam ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 10 pun demikian. Kembali Tuhan melihat bahwa mereka adalah jemaat yang menjadi penurut akan firman Tuhan. Jadi sifat ini baiklah bagi saya serta rekan-rekan sekalian sebagai hamba Tuhan. Di dalam pelayanan, apapun yang saya dan saudara hadapi di dalam pelayanan ini, mungkin kemampuan atau kekuatan kita ya seperti apa yang terjadi di jemaat Philadelphia, janganlah kita berhenti karena keadaan seperti itu. Tetapi biarlah kita memiliki satu sifat yang penurut, ya, penurut akan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sana, akibat dari orang yang menjadi penurut firman Tuhan, saudara, karena ada suatu masa yang akan terjadi ke bumi ini seperti apa yang disampaikan dalam ayat 10. Ya, karena engkau menuruti firman untuk tekun. Ya, nurut dan tekun ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi mereka-mereka yang hidup, ya. Ada dua hal di sini yang saya tangkap, ya. Menjadi penurut firman Tuhan artinya taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah tekun. Jangan istilahnya kehidupan saya dan saudara itu apa ya, tak kalah masalah persoalan kita terbawa dengan masalah itu, ya. Sehingga akibat dari orang yang menjadi penurut firman Allah, maka ada jaminan khusus penyelamatan, keselamatan, perlindungan dari Allah akan terjadi tak kala masa pencobaan itu terjadi di muka bumi. Puji nama Tuhan, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yosef, ya luar biasa. Mari saya beri kesempatan lagi, ya, masih waktunya masih cukup panjang, 25 menit lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, mungkin Opung Daud Manurung. Ayo, hamba Allah dari Metro. Mari Pak Daud. Ya, mendengar dulu, sudah banyak mendengar. Ya, mendengar. Iya. Mari Pak Waler ini. Masih jangan diam-diam ya. Mari Pak Waler. Kita pendengar dulu. Oke. Baiklah. Ada lagi? Pak Budi Santoso bagaimana? Pak Philip? Pak Daniel Selan? Pak Yosef Wahyudi? Mari. Pak Robin? Kayaknya pendengar semua, Pak. Pak Edwin ini mau menyampaikan lagi? Ya, mari Pak Edwin. Gayanya
bersetuju mereka kepada tanggapan saya, Pak. Wah. Saya mau minta pendapat nih, pertanyaan. Oh, Ayatnya yang ke-12, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Kira-kira namanya apa itu ya? Namanya yang baru itu namanya apa? Si Tuhan. Sulit kali lah pertanyaan Pak Edwin ini. Iya, dia ngasih pertanyaan yang sulit-sulit bukan untuk saya. Janganlah Pak Edwin ya. Mari Pak Undarka. Jangan. Itu tanya untuk Pak Gulo itu. Pak Edwin. Ya itu nanti tunggu aja. Tunggu ada Yerusalem baru baru kita lihat namanya. Iya. Oh iya dong. Itu kok ada lihat tafsirnya konteksnya nyambungnya banyak itu. Betul itu Pak Undarka. Setia sampai akhir aja lah ya. Enggak, Anda bisa nanti lihat tafsirnya di tafsirannya sabda banyak itu. Tapi saya gitu-gitu buat saya oke lah, itu kan tafsir orang ya. Tapi saya harap kalau saya percaya begitu. Pokoknya gitu. Maaf ya, kalau Anda lihat konteksnya hari ini ya. Tadi saya cerita toh. Saya harap nangkep baik-baik gitu loh. Kalau Anda level sahabat, setiap kali Anda datang ke Tuhan, kayak tadi saya bilang toh, itu kan Yesus mengenalkan dirinya hanya baru semua. Wahyu 2 dan 3 itu kan tidak ada di Injil sebelumnya. Kalau Yesus gembala, Anda tahu. Waktu hidup, Anda tahu. Ini kenakannya kan masing-masing. Contohnya tadi, aku nih yang megang kunci kerajaan Daud, kunci Daud. Ya. Itu kan nama-nama dia baru-baru kan. Aku yang kudus, yang benar. Ya. Kemarin kita belajar lagi apa gitu ya. Aku yang megang pedang. Beda. Nanti konteksnya seperti itu. Percaya nama Allah itu terlalu sempurna, banyak hal yang baru yang belum saya ketahui sebenarnya. Jadi kalau Anda dan saya hanya batasi sempit saja, ya, nanti sayang kita tidak ketemu pribadi Yesus yang lengkap. Nah nanti puncaknya sempurna nanti ketika ada Yerusalem baru dan kita ada tiang, kita betul-betul jadi penyangga tokoh guru itu. Nah ketika kita memenuhi syarat sebagai tokoh guru jemaat itu, ini tidak semua diberi. Yang dapat namanya Yesus baru itu yang tokoh guru itu. Makanya maaf saya tekankan tentang tokoh gurunya. Kok nggak ada yang respon nanti tokoh gurunya ya. Semua nggak ada yang suka yang tokoh guru ya. Yang penopang bait Allah itu saudara gembala itu yang penopang bait Allah. Tadi kok nggak ada yang respon ya tadi banyak hal ini. Oh, karena pahalanya itu. Saya percaya nggak baik. Kalau saudara hari ini tidak mau jadi tokoh guru jemaat, apa sih tahu tokoh guru ya? Kalau saya bilang ini bangunan ini tokoh gurunya ya, tokoh guru ini. Tokoh guru itu tiang penyangga terakhir. Kalau ini jatuh, ambruk. Sama kaca Simpson kan? Simpson begitu. Dia tokoh gurunya 2, tiang penyangganya, bangunan yang gedungnya Filistin itu yang untuk nyidang dia itu, dia roboh. Selesai ambruk semua. 2 tiang diamburin ambruk. Nah, cilakanya iblis tahu ini. Kalau Anda dan saya semua gembala itu sebagai tokoh guru. Makanya iblis mau jatuhkan saudara dan saya supaya jemaatnya ambruk semua. Tapi kok nggak ada yang tertarik jadi tokoh guru ya. Seperti awal saya bilang kan, upah Yerusalem baru semua itu ya nanti 1 tiang itu yang dari tokoh guru ditulis nama Kristus dalam itu, nama yang baru itu. Saudara, sekali lagi persoalannya ya, kok Anda jadi gembala, tidak hanya jadi pendeta yang suka khotbah, jangan hanya itu baik ya. Anda jadi gembala memberi makan domba, rumput yang hijau, itu luar biasa. Air yang tenang, luar biasa. Berjalan bersama jemaat di lembaga Bengmot, memati dan dampingi, luar biasa. Mengalahkan singa, beruang, serigala yang menekan jemaatmu, luar biasa. Tapi di samping itu semua yang luar biasa, ada 1, saudara, itu tiang penyangga jemaatmu yang Anda sadari baik-baik.
Tadi Pak Iya sudah katakan sedikit ya di awal ya. Anda, apalagi yang para laki-laki ya, para bapak-bapak, Anda kan percaya kan, Anda ini tiang penyangga keluargamu kan. Artinya kalau Anda jatuh, keluargamu hancur. Nah, sekaligus jemaat Tuhan bilang, panggilan gembala itu harus menjadi soko guru jemaat. Ya. Awalnya bagaimana Anda mulai punya karakter soko guru? Ya tadi, Anda punya hati kalau ada jemaat yang mulai tidak ke gereja jelas gitu ya, atau imannya mulai mundur aja, Anda ngerti ini mulai batu-batu. Orang-orang Philadelphia mengerti karena ini sering gempa. Jadi Anda cita tafsirnya, Anda lihat ya, Anda bisa banyak lihat tafsirnya di mana-mana lah. Banyak tafsir di Google banyak. Itu ceritanya begini, itu orang-orang yang kenapa muncul soko guru, itu dia kan orang yang masih berani tinggal di kota itu ya, yang tidak keluar, sayang sama rumahnya gitu ya. Jadi kalau mulai gempa bergoncang, dia seperti soko guru, dia nyangga rumahnya dan nggak rubuh, so, ditopang. Tapi udah nggak kuat, dia berlari keluar. Itu konteksnya secara literaturnya seperti itu. Jadi rumah gempa bumi dia tahan dulu. Anda tahu pernah ngerasain gempa bumi nggak? Itu jatuh kan satu-satu. Batanya jatuh, mungkin lampunya jatuh dulu, gitu satu-satu kan. Nggak sebrok rumahnya, nggak bisa. Makin goyang berat, Anda sudah nggak kuat, baru Anda lari. Tadi saya bilang kan, awalnya, aneh kan? Kekuatan kita tidak seberapa. Tapi Tuhan mengharapkan kita jadi soko guru. Soko guru itu orang terkuat. Nah, dari mana? Dari Kristus. Rasanya apa? Pegang firman, renungkan baik-baik, percaya sungguh-sungguh, tidak menyangkal dia, panggilanmu sebagai gembala, terus pegang ini dari Kristus. Aku ini sekarang soko guru, tiang penyangga jemaat, GSA, GBI, apapun namanya. Aku tiang penyangganya GBI, aku tiang penyangga jemaat. Karena tidak boleh keluar lagi. Jangan keluar, saudaraku. Jadi kalau bahasa kasarnya, kalau iblis mau menghancurkan jemaat, langkai mayat itu dulu. Penting, saudara. Karena ini Anda gembala, pendeta mau jadi apa? Berat ini. Ya, ini nggak sekedar berkat, ini kesempatan beritakan ini dan sebagainya. Nah, ini saya please ya, nanti malam perlu berdoa sungguh-sungguh, biar Roh Kudus meremakan khusus, mewahyukan ini, aku ini soko guru. Jadi apa yang Anda kerjakan di dunia ini, aku tahu, itu menentukan nanti di surga. Soko guru bait Allah sesungguhnya. Tadi saya bilang ya, saya tuh kok percaya gini, saya ada berapa tafsir banyak sih. Nanti Anda tahu kan, setelah selesai hidup kekal nanti di surga, Anda mau tinggal di mana? Anda lihat di Wahyu itu banyak loh. Ada langit baru, bumi baru. Yerusalem baru, di situ juga turun dari kota Allahku. Tapi ada bait Allah. Kok saya nafsirnya itu di surga betul, tidak yang baru. Jadi nggak tahu hubungannya kayak apa nanti. Tapi yang betul-betul kok ada soko guru dari di dunia sudah jadi gembala yang soko guru yang benar. Nanti Anda kok ngerti itu, nama khusus itu, Anda kan dekat dengan Allah Bapa, tahta Allah Bapa itu loh. Yang kalau di Wahyu 4 atau Wahyu 4 nggak salah. Ya 24 tua-tua itu sampai tersungkur nyembah, lepaskan mahkota. Saya ingin duduk di situ, saudara. Dekat dengan Bapa, nggak keluar. Nah, tak rasa itu kerinduan. Nah, saya berapa kali ngomong tuh. Jangan sampai kita ini merindukan sesuatu yang Tuhan nggak rindukan harusnya. Yesus sedih. Atau sebaliknya kita tidak merindukan yang Yesus rindukan. Engkau, Hondarka, Elvin Tepi, dan semuanya ya akan kujadikan soko guru. Nah, kita mau nggak? Kalau mau mulai dari sekarang, nggak kita minta pelindungannya, berkatnya tidak, ujiannya tidak. Ini bukan masalah saya, ingat baik-baik ya. Anda gembala bukan masalah Hondarka, bukan masalah Elvin Tepi, Thomas tidak. No about me, no. Ini karena Kristus, kepala jemaat dan jemaat. Dan saya di situ sebagai soko guru. Ya, kira-kira itu saya harap Roh Kudus mewahyukan kita semua.
Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih. Ya, Roh Kudus akan tolong kita semua nanti pelan-pelan. Ya. Nanti logiknya beda lagi. Ya. Kalau Anda ngerti soko guru, nanti Anda akan ngerti betul yang kudus, yang benar, yang megang kuasa. Aku melekat ke situ. Aku mau kudus, aku mau benar. Anda dari soko guru. Cuma masalahnya soko guru itu Anda mau nggak pahala seperti itu? Iya dong. Ya, itu luar biasa. Dekat betul tahta Bapak. Ya. Oke. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya kita akhiri saja. Jadi panjang-panjangin deh. Lebih baik. Ya. Selesai. Anda renungkan aja nanti malam ya. Baca lagi paling baik ya. Ada lagi teman-teman? Kalau ada silakan mau bertanya boleh jelas dulu. Lalu malam merenungkan gitu ya. Silakan lagi. Pak Yosef kayaknya wajahnya ini banyak pertanyaan. Loh, Gembala banyak jawaban kalau banyak pertanyaan. Ya, mari silakan. Tadi sih sebetulnya mau tanya kunci Daud itu, tapi sudah ditanya oleh Pak Yotam tadi cukup. Ya, saya sudah tahu karena. Ya nanti belajar lagi Pak Yosef, belajar lagi sendiri ya. Pak Yudi ya. Iya. Pak belajar lagi nanti lebih dalam. Nanti 2 minggu lagi kita sama saya. Gantian kamu bagi saya. Iyalah. Ada lagi Pak Yosef yang mau ditanyakan selain kunci Daud? Ya, saya mendapatkan pemahaman baru, tidak bertanya tetapi saya mendapatkan pemahaman baru malam hari ini tentang soko guru. Dia adalah penopang utama dari sebuah bangunan dan kita menjadi penopang iman jemaat. Itu yang sangat memberkati bahwa kita itu memang bagi jemaat, membimbing mereka untuk juga dapat bertumbuh. Pemahaman yang sangat mendalam menurut saya sebagai seorang gembala, kita melindungi atau memberi kekuatan, menaungi jemaat. Di Tuhan itu saja, Pak. Pendarakan, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita ngerti itu, nanti kita di Bait Allah Surgawi, kita juga jadi tiang penopangnya di sana. Amin. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan, mungkin sebagai kesimpulan Pak Ondarka dari baik ya, kalau Anda tadi saya ulangi kembali, ini kita belajar masuk level sahabat ya, anak, hamba, dan sahabat. Saat ini ada 3 karakter yang kita harus jaga terus. Sahabat itu selalu urusannya pribadi, person to person, pribadi kita dengan Kristus sebagai sahabat kita. Dia telah mati buat kita, kita juga siap mati buat Kristus dan sesamanya nanti. Person to person ini, ya, urusan pribadi. Jadi tiap kali Anda dan saya datang ke Tuhan, urusannya begitu. Nanti kalau kita sampai level itu, tandanya apa? Tuhan akan mengenakan dirinya yang tepat saat ini buat saudara dan saya. Jangan dibatasi dia. Mungkin Anda dan saya menemukan nama-nama baru dalam dia mungkin misalnya Daud menemukan dia gunung batuku, saudara mungkin lihat apa dia sekarang istilahnya apa sih dari ya macam-macam lah ya, kita menemukan apa gitu ya. Nanti Yesus mengenakan dirinya tepat seperti yang kondisi saya hari ini, pribadi saya ngalami apa, sedang apa, dengan dirinya itu. Jadi masuknya pribadi, saya harapkan begitu. Kalau Yesus dengan pribadinya, kaitan dengan itu, kaitan dengan pelayanan Anda yang kedua, dia nanti akan tunjukkan reward-nya, pahalanya ke depan apa. Kesimpulannya saya, benang merahnya, kalau Anda ditunjukkan kayak hari ini soko guru, aminlah, percayalah, aku tahu pekerjaanmu. Jadi hari ini Tuhan sedang menata kita menjadi soko guru jemaat kita, apalagi Anda gembala. Supaya nanti kalau ada ini terpenuhi, ya Tuhan sedang menyiapkan, dan enggak seberapa, tapi yang terbesar Tuhannya. Ya, karena dia yang megang kunci itu Tuhan hari ini, Kristus kan, yang buka tutup. Beda dengan yang Matius 16 loh. Kok Matius 16 kunci kerajaan surga silakan ke kita, ke Petrus.
ke pendeta. Anda juga punya kunci kerajaan surga, tapi bukan kunci Daud. Kerajaan surga itu mengikat, melepaskan. Ini buka tutup, buka keselamatan, nutup serangan iblis. Anda bedakan ada dua kunci. Kunci Daud dipegang Kristus, bukan kita. Ya, itu saya aja pesannya begitu ya. Saya harap saya aja baru terbuka sedikit ya. Nanti saudara kembali malam nanti renungkan kembali baik-baik ya. Saya percaya ini ada beberapa orang nanti Roh Kudus bekerja menyingkapkan masing-masing, nanti baru lagi ketemu kita akan lebih sempurna kenalnya Philadelphia seperti apa. Kita akan nangkap keridhaan Yesus yang kudus, yang benar, yang megang kunci. Kita percaya, kita nggak nyangkal dia, kita pegang firman Tuhan. Dan saya mau jadi sokong guru di Bait Allah nanti. Kerjakan mulai hari ini, Tuhan. Kerjakan. Aku tidak punya kekuatan apa-apa, tapi aku mau nempel dengan Engkau yang berkekuatan. Ya. Terakhirnya, kalau iblis menjatuhkan jemaat, langkai dulu mayat saya. Itu gembala yang disokong guru. Amin. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Onderka. Terima kasih Pak Onderka. Sama-sama, Tuhan berkati. Mari kita akan tutup dengan doa. Nanti saya minta Pak Daud Manurung ya mengakhiri kita dengan doa, dan kita doakan sayan kita pada minggu keempat hari Senin. Ya, Pak Daud. Mari Pak. Terima kasih. Dengar Pak suaraku ya? Dengar Pak, baik Pak. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan berbagai hikmat Tuhan, bahkan pengurapan yang turun dari surga kepada hamba-Mu Bapak Onderka, yang sudah menyampaikan kitab Wahyu kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, banyak hal yang diremakan dari firman-Mu kepada setiap kami hamba-hamba-Mu, agar kami terus berjuang dan menjadi sokong guru di dalam gereja-Mu ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak bagi orang lain sebagai sokong guru dalam pengembalaan kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, berkati yang mau Onderka, bertambahkan hikmat pengurapan dari surga, demikian juga Amin. Tuhan, Engkau pakai dan berikan kekuatan terlebih kesehatan kepada beliau. Dan juga pertemuan-pertemuan kami, bahkan minggu keempat, Tuhan kami serahkan kepada Engkau, agar semakin dibukakan rahasia firman-Mu, yang kami Tuhan, hamba-hamba-Mu akan boleh dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua peserta jom pada malam hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, anak cucu mantu, bahkan semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan kami berdoa agar Tuhan kiranya memberkatinya. Demikian juga Pak Thomas yang sudah memfasilitasi, kami percaya Tuhan memberkati senantiasa, menambahkan hikmat-Mu dan pertolongan-Mu, akan pakai dalam pelayanan Tuhan, berkati keluarga, anak-anak yang sudah percayakan kepadanya, berikan hikmat, kepintaran kepada mereka, agar kelak mereka berguna bagi bangsa, terlebih bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu pada malam hari ini, dan kami percaya Engkau menguatkan kami, dan rekan-rekan kami yang sudah memberikan yaitu kesaksian, bahkan yang mereka sudah berikan pada malam hari ini, kami percaya menguatkan iman kami masing-masing, mendukung kami itu dalam pelayanan, bahkan senantiasa agar terus kami berjuang dan tetap menjadi sokong guru dalam pelayanan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepada Engkau yang dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Daud, Pak Thomas dan semuanya. Tuhan berkati. Kasih Pak. Amin. Selamat malam Pak Hon, teman-teman. Malam. Terima kasih. Kamu Senin Selasa 2 minggu lagi ya. Ya, Senin Selasa 2 minggu lagi. Oke Pak Thomas, nolong YouTube-nya lebih agak cepat biar mereka bisa juga dengar. Iya Pak. Siap. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Onderka. Tuhan berkati. Ya.